Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ewin Aliu, saya perwakilan dari kelompok 3. Di video ini saya akan mempresentasikan materi tentang geomorfologi Pulau Kalimantan. Baik, langsung saja. Geomorfologi Kalimantan. Kalimantan adalah nama bagian wilayah Indonesia di Pulau Borneo Barat, yaitu pulau terbesar ketiga di dunia setelah Greenland dan seluruh pulau Irian. Kalimantan meliputi 7% masa daratan Borneo. Berikut beberapa provinsi di Kalimantan. Yang pertama ada Kalimantan Barat, kemudian Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, dan Kalimantan Timur. Kemudian letak geografis Pulau Kalimantan terletak di antara 40 sampai 24 lintang utara sampai 10 lintang selatan, dan antara 1080 sampai 30 derajat bujur timur, 1190 bujur timur. Kemudian letak geomorfologis, yaitu sebagian besar merupakan daerah pegunungan. Kemudian daratan 35% dan sisanya itu dataran pantai. Kemudian batas-batas wilayahnya itu di sebelah utara berbatasan dengan Malaysia, kemudian sebelah barat berbatasan dengan Selat Karimata, kemudian di sebelah timur berbatasan dengan Selat Makassar, dan di sebelah selatan itu berbatasan dengan Laut Jawa. Kemudian sejarah perkembangan morfologi Pulau Kalimantan. Secara geologis, Kalimantan dapat dibedakan atas dua struktur geologis, yaitu inti benua, kemudian geosiklin Borneo Utara. Kemudian perkembangan geologi daratan inti benua, itu ada zaman Devon dan Permo-Karbon, kemudian ada air Paleozoik, kemudian ada Permo-Trias, selanjutnya ada Trias atas dan zaman Jura. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rumiati Ismail. Jadi di sini saya akan melanjutkan materi mengenai geologi dan geomorfologi Pulau Kalimantan. Berdasarkan strukturnya, Kalimantan dapat dibagi ke dalam beberapa zona, yaitu yang pertama zona barat laut sampai zona sentral. Nah, zona ini membentang dari arah timur barat antara Kapuas Atas dan Pegunungan Suaner. Kemudian yang kedua, zona Tenggara. Zona ini terdiri dari Pulau Laut, Pegunungan Meratus, Antiklinerium Samarinda. Kemudian yang ketiga adalah zona Timur Laut dan Utara. Zona Kalimantan Timur secara umum merupakan monoklinal yang miring ke arah timur. Diketahui bahwa di Kalimantan ini tidak mempunyai gunung api aktif. Oleh karena itu, penyuburan tanah akibat aktivitas vulkanik tidak terjadi, sehingga tanahnya tidak subur kecuali diberi pupuk dan dijaga humusnya. Walaupun di Kalimantan terbebas dari bahaya gunung berapi, patahan atau sesar dan gempa bumi, namun masih mungkin terjadi beberapa potensi bahaya lingkungan seperti erosi pada lereng barat laut, Pegunungan Suaner, dan Gunung Benturan. Kemudian, karakteristik geosfer rawa. Kawasan lahan rawa di Kalimantan umumnya dipengaruhi oleh sungai-sungai, baik sungai ukuran besar dan panjang maupun sungai ukuran kecil. Di Kalimantan Timur umumnya dipengaruhi oleh Sungai Mahakam yang bermuara langsung ke laut, dan jangkauan sungai ini sangat luas, dan untuk ke wilayah lainnya dihubungkan oleh sungai-sungai yang lebih kecil. Kemudian karakteristik geosfer dari pegunungannya, kemudian batuan.
Rangkaian pegunungan Kapuas Hulu tersusun dari batuan marin pre-tertier dan tertier bawah yang terlipat secara intensif serta menekan ke arah barat laut. Kemudian tanah. Di Pegunungan Maratus terdapat tanah yang paling lapuk, yaitu eksisol. Didominasi oleh liat yang mempunyai sedikit mineral yang terdapat lapuk dan menghasilkan sedikit hara pada tanaman. Jenis tanah ini terdapat di atas batuan ultabasa. Kemudian selanjutnya penggunaan lahan. Di Pulau Kalimantan, lahan dipergunakan untuk potensi pertambangan. Kemudian selanjutnya adalah karakteristik geosfer daratan. Yang pertama, kondisi batuan di dataran yang meliputi kawasan yang luas di bagian tengah, timur, dan selatan Kalimantan, tersusun dari batuan endapan seperti batu pasir dan batu sabak. Kemudian kondisi tanahnya. Tanah di Kalimantan ini sangat rentan dan sangat sukar dikembangkan untuk lahan pertanian. Lahan daratan terdiri dari lahan rawa, gambut, lahan bertanah asam, berpasir, dan lahan yang memiliki kelerengan curam. Kemudian yang selanjutnya adalah penggunaan lahan. Penggunaan lahan di dataran banyak digunakan untuk kawasan hutan, baik hutan lindung ataupun hutan produksi dan perkebunan. Selain itu, beberapa lahan kering dimanfaatkan untuk lahan pertanian. Baiklah, sekian materi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baiklah, itulah hasil video presentasi dari kelompok 3. Jika teman-teman ingin bertanya, silahkan tulis di kolom komentar. Bye-bye.